Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, saya Resti Permasari, NIM 1930541103 dari kelas Manajemen Dakwah 1956C, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas UIN Fata Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis SDM, kedisiplinan kerja. Pengertian manajemen SDM pendidikan Islam. Manajemen secara terminologis diantaranya berasal dari berbagai istilah. Manajemen berasal dari bahasa Latin manus, yang berarti tangan. Dalam bahasa Italia, manager berarti mengendalikan. Dalam bahasa Prancis, manajemen berarti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan dalam bahasa Inggris, manajemen berasal dari kata to manage, yang berarti mengatur. Jadi, manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan yang hendak dicapai atau yang diinginkan oleh sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, organisasi sosial, organisasi pemerintahan, dan sebagainya. Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Islam sebagai agama yang ajarannya bersifat menyeluruh dan universal juga telah mengatur adanya konsep manajemen dalam setiap kehidupan manusia sebagaimana diterangkannya dalam hadis berikut. Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan yang dilakukan dengan baik dalam segala hal. Jika kamu membunuh binatang, maka lakukanlah dengan cara yang baik. Jika kamu mau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Pertajamkanlah alat potongnya, kemudian istirahatkanlah binatangnya. Matan lain Muslim 3615 Tirmizi. Yang kedua, pengertian manajemen SDM. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu elemen yang penting untuk diperhatikan, karena manajemen sumber daya manusia merupakan bidang yang sangat strategis dalam organisasi. Organisasi apapun namanya, kalau sumber daya manusia tidak berkualitas, maka organisasi itu akan menjadi organisasi yang tidak tumbuh berkembang dan tidak akan maju karena organisasi. Yang ketiga, manajemen SDM Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin adalah teladan yang paling baik implementasi Islam, bahwa beliau benar-benar teliti dalam menerapkan. Seseorang dilihat dari mampu atau tidaknya menyelesaikan suatu amanah yang diberikan, khususnya dalam bidang manajemen, bahwa beliau menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Surat An-Anfal ayat 27 menyebutkan, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahuinya." Ayat ini menyebutkan tentang penempatan pengawal, bahwa seorang tidak boleh berkhianat dalam menunaikan amanahnya, padahal mereka adalah orang yang mengetahui. Demikian juga dalam surat An-Nisa ayat 58 Allah menyatakan bahwa innallaha ya'murukum an tu'addul amanati illa ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkum bil adil innallaha nima yazukum bih innallaha kana samia basira. Yang keempat, ada fungsi manajemen. Yang pertama, planning dan actualing. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian, kepemimpinan, controlling, dan pengawasan. Nah, hadis tentang manajemen yaitu sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara ifkat, tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Faedah hadis. Hadis di atas sesuai dengan teori manajemen modern, bahwa sebuah pekerjaan itu harus dilakukan dengan terencana dan terprogram dengan baik. Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur.
proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Yang ketiga, arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah Ta'ala. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang SDM, kedisiplinan kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.